wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yumi Hayati dan saya Ika Melani Putri dari kelas 11 MIPA 1. Jadi kita akan menjelaskan tentang materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ada yang tahu tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa? Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki anggota hampir seluruh negara di belahan dunia. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dalam berbagai hukum internasional, perkembangan ekonomi, keamanan internasional, perlindungan sosial, dan pencapaian perdamaian dunia. A. Asas PBB. Berikut adalah asas dari PBB, ada 5 poin. Yang pertama, adanya persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Yang kedua, adanya persamaan antara hak dan kewajiban semua negara anggota. Yang ketiga, melakukan penyelesaian sengketa secara damai. Yang keempat, setiap anggota PBB akan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan dalam piagam PBB. Yang kelima, PBB tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri negara dari anggota. B. Tujuan PBB. Tujuan PBB sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. Yang kedua, menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Yang ketiga, menunjukkan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Yang keempat, mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri-negeri lain. Yang kelima, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. C. Peranan Indonesia dalam PBB. Berikut adalah peran Indonesia dalam PBB, terdapat 6 poin. Materi yang kedua, peranan Indonesia dalam ASEAN. ASEAN atau juga dapat disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Kawasan Asia Tenggara adalah suatu organisasi kerjasama di kawasan regional negara-negara Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Walaupun organisasi ini juga memiliki tekad untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dari berbagai pengaruh asing, akan tetapi ASEAN bukan merupakan organisasi politik. Latar belakang ASEAN. Berikut latar belakang dari berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. Yang pertama, faktor inter. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemudian lahirlah negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dengan munculnya negara-negara baru di kawasan Asia Tenggara pada umumnya memiliki berbagai masalah yang sama, sehingga diperlukan adanya sikap dan tindakan bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN. Yang kedua, faktor ekstern. Pembentukan ASEAN juga dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina yang diakibatkan munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi ASEAN. Tujuan ASEAN terdapat 7 poin sebagai berikut. C. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut adalah kelima menteri tersebut. Yang pertama, Indonesia oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Thailand oleh Tanat Koman. Yang keempat,
Filipina oleh Narciso Ramos. Yang kelima, Singapura oleh S. Raja Ratnam. Setelah berjalannya waktu, anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Filipina negara pendiri. Yang kedua, Indonesia negara pendiri. Yang ketiga, Malaysia negara pendiri. Yang keempat, Singapura negara pendiri. Yang kelima, Thailand negara pendiri. Yang keenam, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kedelapan, Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kesembilan, Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kesepuluh, Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Yang ketiga, peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan organisasi perkumpulan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian di seluruh dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di kawasan Asia Afrika berusaha untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang baru merdeka mengeluarkan suatu gagasan untuk mendirikan organisasi Konferensi Asia Afrika. Berikut adalah beberapa latar belakang diadakannya Konferensi Asia Afrika. 1. Persamaan nasib di berbagai negara-negara yang ada di Asia dan Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. 2. Persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan masih berkembang. 3. Memiliki suatu keinginan menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Asia Afrika yang bertujuan untuk mendukung perjuangan dalam merebut Irian Barat. 4. Memiliki suatu kedekatan yang kuat karena berasal dari faktor keturunan, agama, dan latar belakang sejarah yang hampir sama. 5. Memiliki kedekatan letak geografi antara negara-negara Asia Afrika. 6. Adanya bangsa Asia yang sudah merdeka, akan tetapi belum memiliki kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut. Yang kedua, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Sebelum diadakan Konferensi Asia Afrika, dilakukan berbagai persiapan dengan mengadakan Konferensi Kolombo atau Konferensi Panca-Negara I dan Konferensi Bogor, Konferensi Panca-Negara II. Pertama, Konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April 1954 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh berikut. Konferensi Kolombo menghasilkan beberapa keputusan antara lain sebagai berikut. A. Indochina harus segera dimerdekakan dari tangan penjajahan negara Perancis. B. Menuntut kemerdekaan bagi negara Tunisia dan Maroko. C. Menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika dan kemudian memilih Indonesia sebagai negara penyelenggara. Yang kedua, Konferensi Bogor. Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1954. Pada konferensi tersebut, menghasilkan beberapa keputusan, yaitu sebagai berikut. A. Melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. B. Menetapkan 5 negara sebagai peserta Konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor. C. Menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. D. Menetapkan tujuan pokok pada Konferensi Asia Afrika. E. Seluruh peserta dari Konferensi Bogor mendukung perjuangan Indonesia dalam mengembalikan wilayah Irian Barat. Adapun tujuan Konferensi Asia Afrika berikut adalah tujuan dari
Konferensi Asia Afrika. 1. Melakukan peninjauan pada kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya, serta memberikan berbagai sumbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan perdamaian dunia. 2. Mempertimbangkan berbagai bentuk masalah-masalah tentang kepentingan dari bangsa-bangsa Asia Afrika seperti yang menyangkut pada kedaulatan nasional dan kolonialisme serta rasionalisme. 3. Melakukan berbagai bentuk peninjauan berbagai bentuk masalah dalam hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta KAA. Dan keempat, mengembangkan sikap menjaga dan saling pengertian serta kerjasama yang dilakukan antara bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Selain itu, untuk menjajaki dan melanjutkan kepentingan timbal balik ataupun kepentingan bersama. Berikut adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika. 1. Memajukan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dilakukan oleh negara di kawasan Asia Afrika. Yang kedua, menyerukan kemerdekaan di negara Tunisia, Maroko, dan Aljazair dari jajahan negara Prancis. Ketiga, menuntut kembalinya Irian Barat kepada Indonesia dan kawasan Aden ke negara Yaman. Dan yang keempat, mentang segala bentuk kegiatan kolonialisme, imperialisme, dan diskriminasi serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. Selain hasil tersebut, dalam KAA juga menghasilkan Dasar-Sila Bandung atau juga disebut dengan Bandung Declaration yang berisi 10 dasar atau prinsip yaitu sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas dalam piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain. Kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau kolektif sesuai dengan piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. Kedelapan, terselesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Berikut adalah peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. 1. Indonesia turut berperan untuk memprakarsai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi pancanegara kedua yang dilangsungkan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1945 di daerah Bogor, Jawa Barat. Konferensi tersebut merupakan pendahulu dari Konferensi Asia Afrika. 2. Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Pada konferensi Asia Afrika ini terdapat beberapa tokoh Indonesia yang menduduki peran penting yaitu sebagai berikut. Ketua Konferensi Mr. Ali Sastroamijoyo, Sekretaris Jenderal Konferensi Ruslan Abdul Ghani, Ketua Komite Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin, Ketua Komite Ekonomi Profesor Insinyur Roseno. Berikut arti penting terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. 1. Memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. 2. Nilai-nilai yang berada dalam Dasar-Sila Bandung mulai diakui oleh negara-negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan mampu untuk meredakan ketegangan dunia. 3. Memberikan berbagai dukungan untuk negara-negara yang berada di Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. 4. Makin populernya politik bebas aktif Indonesia yang kemudian mulai dianut dan dijalankan oleh Myanmar, India, dan Sri Lanka. 5. Melahirkan berbagai bentuk semangat persatuan di berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika sehingga menimbulkan suatu semangat solidaritas. Keenam, sebagai salah satu pendorong berdirinya gerakan non-blok yang tidak memihak salah satu blok, baik blok timur maupun blok barat. Manfaat Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, manfaat Konferensi Asia bagi Indonesia.
Berikut adalah manfaat Konferensi Asia bagi Indonesia. A. Munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika. B. Politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif yang mulai diikuti dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota Blok Barat dan Blok Timur. Yang kedua, manfaat Konferensi Asia Afrika bagi negara Asia Afrika. Berikut adalah manfaat Konferensi Asia Afrika bagi negara Asia Afrika. A. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Afrika yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan makin meningkat. B. Kedudukan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika mulai diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Dan C. Meningkatnya berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara Asia Afrika dalam bidang sosial dan budaya serta ekonomi. Yang ketiga, manfaat Konferensi Asia Afrika bagi dunia. Berikut adalah manfaat Konferensi Asia Afrika bagi dunia. A. Berkurangnya ketegangan dunia. B. Politik rasialis atau yang disebut diskriminasi warna kulit mulai berkurang. C. Negara-negara penjajah mulai melepaskan semua daerah jajahannya. Keempat, peran Indonesia dalam gerakan non-blok GNB. Gerakan non-blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik blok barat ataupun blok timur. Tujuan utama gerakan non-blok adalah meredakan ketegangan atau ancaman perang serta menghindari pertikaian bersenjata antara blok barat dan blok timur, yaitu kebebasan dan ketidakketergantungannya berdasarkan kepentingan nasional dan internasional. Sejarah berdirinya gerakan non-blok. Blok Barat dan Blok Timur muncul sebagai dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat merupakan pemimpin Blok Barat yang beraliran liberal, sedangkan Uni Soviet merupakan pemimpin Blok Timur. Kelahiran dua kekuatan tersebut merupakan ancaman serius bagi perdamaian. Oleh karena itu, sebagai solusi, lahirlah gerakan non-blok. Konferensi Asia Afrika dianggap sebagai pendahulu bagi berdirinya GNB. Konferensi Asia Afrika telah melahirkan prinsip-prinsip perdamaian, kerjasama internasional, kebebasan, kemerdekaan, dan hubungan antar bangsa. Pada tahun 1956, Presiden Gamal Abdul Nasir, Presiden Joseph Broz Tito, dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengadakan pertemuan di Brioni. Ketiga tokoh tersebut kemudian bertemu dengan Nkrumah dan Insinyur Soekarno. Pertemuan tersebut terjadi pada bulan September 1960. Pertemuan tersebut kemudian diikuti dengan pelaksanaan konferensi GNB di Kairo pada bulan Juni 1961. Konferensi tersebut membahas tentang kriteria negara-negara yang akan diundang pada konferensi tingkat tinggi GNB 1. Gerakan non-blok dan Dasar Bandung memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu asas yang dipakai gerakan non-blok. Asas tersebut adalah berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan di semua tempat. Asas lainnya adalah memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme. Semangat Dasar Bandung juga terlihat dari tujuan-tujuan gerakan non-blok berikut. 1. Mengembangkan solidaritas antara sesama negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemakmuran, dan kemerdekaan. 2. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perseteruan antara Blok Barat dan Blok Timur. Dan yang ketiga, berusaha membendung pengaruh buruk baik dari Blok Barat maupun Blok Timur. Perkembangan GNB dan peran Indonesia. Konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok merupakan forum tertinggi dari organisasi tersebut. Konferensi tingkat tinggi dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. 1. Perkembangan GNB. Kerjasama antara negara-negara dalam GNB masih terjalin dengan sangat baik.
Meskipun Perang Dingin sudah berakhir pada tahun 1992 sampai 1995, kepemimpinan GNB dipegang oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia memelopori kerjasama teknis di GNB sebagai berikut. A. Pelatihan tenaga kesehatan dan keluarga berencana. B. Studi banding para petugas pertanian. C. Menghidupkan kembali dialog utara sampai selatan untuk memperingan utang luar negeri bagi negara berkembang. Setelah kepemimpinan diganti Kolombia, kerjasama antara anggota mulai berkurang. Oleh karena itu, perlu digiatkan kembali. Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dilakukan pada saat KTT GNB ke-13 tahun 2003 di Malaysia dan pada tahun 2006 saat KTT GNB ke-14 di Kuba. 2. Peran Indonesia dalam GNB. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di GNB. Organisasi tersebut dinilai Indonesia mampu mendukung upaya Indonesia untuk berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Berikut peran Indonesia dalam organisasi gerakan non-blok. A. Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Peran penting bangsa Indonesia sudah ditunjukkan pada masa pembentukan GNB. Presiden Soekarno merupakan wakil Indonesia dalam pembentukan GNB tersebut. Hal ini menunjukkan peran penting Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya GNB. B. Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT GNB tahun 1992. Dan selanjutnya yang berlaku sebagai ketua GNB adalah Presiden Soeharto. C. Pemerintah Indonesia merupakan pencetus kembali untuk menghidupkan dialog utara-selatan. D. Indonesia melakukan kerjasama ekonomi, khususnya ekspor-impor dengan negara-negara anggota GNB. E. Indonesia sebagai pemprakarsa kerjasama dalam bidang teknis, misalnya kependudukan dan pertanian. Itulah tadi materi kami dari kelompok A1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.